kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Semuanya kami menyerahkan Tuhan yang memberkati. Tuhan pakai semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami percaya janji-Mu, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang berhubungan dengan masalah keimanan dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan untuk malam hari ini kami masih ingin mengajak memperhatikan tentang kesehatan, kesembuhan dalam hubungannya dengan hal-hal kerohanian, dengan firman Tuhan. Judul renungan sore hari ini adalah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 10 sampai sebetulnya ayat 17 lebih itu ya. Satu perikop ini panjang banget, tapi saya hanya ingin membaca ayat 1 sampai 3, 8 sampai 9 sama ayat 17. Karena fokusnya yang saya ingin mengajak dalam renungan singkat ini, Bapak Ibu nanti memperhatikan hal-hal ini. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 3 dulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kemudian sambung ayat 9 langsung. Ayat 8 dan 9. Ya, ayat 8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat pada ayat yang ke-17. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Demi namamu, demi nama Yesus Kristus. Makanya di sini fokus perhatian kita kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini di Injil Lukas pasal 10 ini dikisahkan pada waktu itu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya sejumlah 70 orang, diutus berdua-dua untuk memberitakan, membantu Tuhan Yesus Kristus, rupanya seperti itu, membantu Tuhan Yesus Kristus mengabarkan kabar keselamatan dengan mengatakan supaya orang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, lalu di situ ditambahkan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Nah, itu loh.
sembuhkanlah orang-orang sakit. Nanti kalau saudara membaca ke bawah, mereka ini pergi kemudian juga melakukan apa yang Tuhan firmankan itu. Mereka bahkan diberi kuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau di Injil Matius justru lebih rinci lagi dituliskan, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan, bangkitkanlah orang mati, dikatakan seperti itu. Itu saudara ya. Tapi kalau yang di Injil Lukas ini dituliskan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Jadi Tuhan Yesus memberi kuasa untuk para murid itu menyembuhkan orang sakit. Nah, bagaimana cara mereka menyembuhkan itu dijelaskan pada ayat 17 tadi. Setelah mereka selesai melakukannya, mereka melaporkan, Tuhan, bahkan setan-setan takut demi namamu. Jadi cara menyembuhkan penyakit, cara menampakkan mujizat dari Tuhan itu adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang digunakan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kata yang digunakan, yang diterjemahkan demi nama itu kata N. Saya pribadi lebih senang menerjemahkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saya lihat di kamusnya, di konkordansi interlinier bahasa Yunani Indonesia, kata N itu dapat diterjemahkan demi nama, dalam, oleh, dan masih ada beberapa kata lagi, saudara ya. Jadi di sini ini sebetulnya ini bisa diterjemahkan, Tuhan bahkan setan-setan pun takut dalam namamu, begitu. Jadi kalau melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa Tuhan di dalamnya. Yang ini yang sampai sekarang kadang-kadang juga menjadi bahan diskusi di apologetika gitu ya. Ada sementara kalangan yang tidak mempercayai. Jadi kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus itu disebut copy paste seperti itu dinilai salah. Tapi saya mempercayai akan hal ini karena besok akan kita dalami juga. Hal ini berlangsung sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk menggunakan namanya. Sampai hari ini menggunakan namanya dan menampakkan kuasanya seperti itu. Nah, sehingga yang menjadi fokus kita sore hari ini adalah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, ini sebetulnya ada beberapa bagian Alkitab yang menekankan akan hal ini, tapi sekali lagi akan kita cermati lebih dalam lagi besok ya. Ya, tapi di sini sudah mulai ini. Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan kepada dunia supaya dunia bertobat karena kerajaan Tuhan sudah dekat, dan disertai dengan kuasa. Tuhan Yesus mengutus disertai dengan kuasa supaya murid-murid mengadakan penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dulu. Karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan singkat sore hari ini, malam hari ini, bunyinya demikian: Tuhan mengurusi kesehatan dan kesembuhan umatnya sampai hari ini. Dengan cara kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pegangan kita. Sekali lagi, Tuhan mengurusi kesehatan dan kesembuhan umatnya sampai hari ini. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kita berdoa.
Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, live streamingnya pada jam 6 malam, jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengikutinya dan juga sudah menyampaikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.